Terjemahan Al-Quran Surah Hud ayat 50-83, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 50. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. 51. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? 52. Dan, dia berkata, Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. 53. Kaum Ad berkata, Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. 54. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 55. Dari selainnya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. 56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. 57. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. 58. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. 59. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. 60. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan, begitu pula, di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad yaitu, kaum Hud itu. 61. Dan kepada Samud kami utus, saudara mereka Soleh. Soleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. 62. Kaum Samud berkata, Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. 63. Soleh berkata, Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya, maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. 64. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat, yang menunjukkan kebenaran untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. 65. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Soleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. 66. Maka tatkala datang azab kami
kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami dan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. 67. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. 68. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Samud. 69. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. 70. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. 71. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir puteranya Yakub. 72. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. 73. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. 74. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. 75. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. 76. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. 77. Dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. 78. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? 79. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. 80. Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat tentu aku lakukan. 81. Para utusan, malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. 83. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.